Ini ayat menerangkan tentang Nabi Muhammad diperingatkan atau diberitahu oleh Allah bahwa Nabi Muhammad sebentar lagi akan meninggal, akan wafat. Ini detik-detik Nabi Muhammad kurang sebentar lagi akan meninggalkan dunia yang fana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebak Wangi 1 Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga saat ini kita bisa hadir di masjid dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan kajian taklim di malam ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini dengan niat ikhlas karena Allah, niat menuntut ilmu, niat tolabul ilmi, menghilangkan kebodohan, menghidupkan Islam di tengah-tengah lingkungan kita. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim kesempatan ini dengan materi Fadhailul A'mal. Kita lanjut yaitu kajian kitab Juratul Nasihin halaman 143, mulai bab yang baru lagi, Al-Majlisul Arba'una fi Bayani Alamil Mauti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Al-majlisul arba'una, majlis yang ke-40, fi bayani alamil mauti. Ini bab menerangkan tentang beberapa pedihnya kematian, sakitnya kematian. Suratul Anbiya, di muqaddimah diambil surat Al-Anbiya ayat 34-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min
qablikal khuldu afa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Wa ma ja'alna lan ora dadekake ingsun Allah libasarin maring manungsa min qablika saking sadurunge ira Muhammad dadekake al-khulda ing kekal. Wa ma ja'alna libasarin dan kami kata Allah tidak menjadikan untuk manusia min qablika sebelum engkau Muhammad al-khuld kekal. Afa in mitta ana to lamun mati sira fawum mongko utawi wong akeh iku al-khaliduna kekal. Apabila engkau mati Muhammad fawumul khalidun, apakah mereka orang-orang setelah kamu mereka akan kekal. Ini ayat menerangkan tentang Nabi Muhammad diperingatkan atau diberitahu oleh Allah bahwa Nabi Muhammad sebentar lagi akan meninggal, akan wafat. Ini detik-detik Nabi Muhammad kurang sebentar lagi akan meninggalkan dunia yang fana. Setelah Nabi Muhammad diberitahu seperti itu, Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau aku meninggal, kalau aku wafat, meninggalkan dunia ini semua, siapa yang akan meneruskan perjuangan Islam nanti ya Allah? Siapa yang akan meneruskan wahyu engkau untuk disampaikan kepada mereka? Siapa yang akan memperjuangkan Islam nanti ya Allah? Padahal saat ini waktu kita berjuang memperjuangkan Islam kondisinya berat amat, banyak tantangan, banyak celaan, banyak teror dan lain sebagainya. Kemudian dijawab Allah, wa ma ja'alna libasarin, aku tidak akan menjadikan seorang manusia min qablika, bahkan sebelum engkau Muhammad al-khuld kekal. Enggak ada namanya yang namanya manusia itu kekal abadi, enggak ada. Berarti ini menggambarkan bahwa Nabi, Rasul, kekasih Allah itu semuanya adalah makhluk, semuanya makhluk, enggak ada yang kekal abadi. Pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka min qablikal khuld, enggak ada orang yang hidup sebelum itu kekal abadi, enggak ada. Suatu saat nanti juga akan mati. Afa in mitta faumul khalidun, jika engkau juga mati Muhammad, jika engkau wafat Muhammad, faumul khalidun, apakah orang-orang yang hidup sezamanmu, orang-orang berikutnya sampai hari kiamat, ada orang yang kekal. Ini kalimat ini afaim mitta diawali dengan hamzah istifham, ini menunjukkan keingkaran, tidak mungkin. Yang kekal hanyalah Allah. Kemudian bagaimana Pak? Ada nabi yang sekarang masih hidup. Nah, itu adalah
kullu qaidatin mustasnayat, semua qaidah ada yang dikecualikan, semuanya itu dengan izin Allah. Maka nali nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Maka nali nafsin dalam surat Ali Imran, maka nali nafsin setiap yang bernyawa antamuta mati kecuali illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir juga masih hidup, itu Pak ya. Tapi itu juga masih khilaf beberapa ulama, beberapa ahli tafsir mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Ada yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat sebelum Nabi Muhammad, karena dia ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah keturunan apa? Keturunan sejak zaman Nabi Adam, keturunan Sam bin Nuh, keturunan Sam bin Nuh. Ada yang mengatakan Nabi Khidir itu wafatnya setelah Nabi beberapa tahun kemudian. Banyak versi, tapi yang populer adalah ceritanya Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi sebagai gurunya Nabi Musa. Itu populer, bahwa gurunya Nabi Musa itu adalah yang mengajari kesabaran, mengajari tentang hikmah, mengajari tentang ilmu ketuhanan. Itu adalah Nabi Khidir. Tapi di dalam ayat itu tidak jelaskan itu Nabi Khidir, jelaskan hanya seorang hamba yang diberikan kesabaran, yang diberikan ilmu dan hikmah untuk menuntun mengajar Nabi Musa. Jadi yang kekal hanyalah Allah. Nabi Muhammad adalah sesuai dengan sifat jaiznya. Sifat jaiznya apa sifat apa? Aradul basyariyah. Nabi Muhammad itu sifat jaiznya adalah mempunyai sifat seperti manusia biasa. Para nabi makan, orang yang lain makan, minum, para nabi, para rasul minum, kita minum. Para nabi dan rasul tidur, kita tidur. Para nabi dan rasul punya keluarga, kita juga punya keluarga. Para nabi dan rasul wafat, apalagi kita juga wafat. Jadi enggak ada yang kekal. Yang kekal abadi hanyalah Allah. Kullu man 'alaiha fan. Dikuatkan lagi dalam surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man, semua orang, 'alaiha, di atas bumi, fan, akan rusak binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajhu rabbika, zat Tuhanmu, dzul jalali, yang memiliki keagungan wal ikram dan kemuliaan. Sudah dijelaskan berarti semuanya di dunia ini enggak ada yang kekal, bakal rusak, ada waktunya. Kapan rusaknya? Tunggu waktunya. Tadi dalam surat tadi, kitabam muajjalah, sesuai dengan catatan muajjalah yang sudah ditentukan. Illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah, kitabam muajjalah, yang sudah ditetapkan, yang dalam waktu yang ditentukan pula. Kemudian ayat ini juga didukung nuzilat khina qalu. Nuzilat diturunkan hadil ayah hina qalu, ketika mereka mengatakan, siapa? Orang-orang kafir. Ini dikutip dari surat At-Tur ayat 30. Am yaquluna sa'irun bihi raibal manun.
mereka mengatakan, ya, orang-orang kafir, bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang ahli bikin syair, bahkan sebelumnya Nabi Muhammad adalah orang tukang sihir, orang gila. Dijawab dalam surat apa? Dalam surat At-Tur kalau nggak salah. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikainin wala majnun. Peringatkan Muhammad kepada mereka, karena nikmat Allah, fama anta, engkau bukan apa, karena nikmat Allah bikainin wala majnun, engkau bukan orang yang dituduhkan orang-orang kafir itu, orang-orang yang benci terhadap Islam. Bikahinin, Nabi Muhammad dituduh sebagai tukang sihir, tukang teluh, tukang nyatet, nah, gampangnya seperti itu, tukang bikin masalah. Nah, ini biasanya ini orang-orang apa? Soalnya kita ngalamin sendiri Pak ya, orang lagi bikin dagang di pasar. Sini warung, ini toko, sini toko. Wah, sampean buka kios di pasar mah nggak bakalan lama gitu. Nggak bisa laku. Kalau apa? Kalau sebenya kurang kuat gitu. Itu memang apa, banyak tradisi, istilahnya apa, mitos-mitos seperti itu, yaitu yang berkaitan dengan bikahinin, dengan tukang sihir, tukang santet, tukang telur dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan apa, bekerja sama dengan jin. Itu adalah apa, sama juga kita menanamkan kemusyrikan dalam jiwa kita. Bahkan Nabi Muhammad pun dituduh seperti itu, bikahinin, dituduh dengan tukang sate, tukang teluh, bahkan dianggap gila. Kemudian am yakununa sa'ilun, Quran yang dibawa, yang disampaikan kepada mereka itu dianggap karangan Nabi. Itu mah Nabi Muhammad kan tukang pintar bikin syair. Am yakununa sa'ilun, bahkan natarabbasu bi raibal manun, mereka menunggu Nabi Muhammad supaya celaka, supaya ditimpa musibah. Nah, biasanya orang kalau berdoa yang jelek, doa yang tidak baik, itu akan kembali kepadanya. Berdoa, makanya kita dianjurkan walaupun kita mendoakan terhadap saudara kita yang jauh, doa yang baik, semoga sukses, semoga berhasil. Kalau kita mendoakan yang baik kepada saudara-saudara kita, walaupun mereka tidak mendengar, malaikat berada di kepala kita mendoakan amin, ya, mendoakan amin. Jadi kita mendoakan baik pada orang, doa itu kembali kepada kita. Begitu sebaliknya, kalau doa itu jelek, bisa kembali kepada kita sendiri. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Ya, semua yang bernyawa, baik yang bernyawa itu berakal, manusia, baik manusia yang para nabi, para rasul, orang yang ahli ibadah, orang yang dipilih Allah, maupun orang yang paling jahat, semuanya nanti akan mati. Banyak ayat yang menerangkan, Qul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, allati tafirruna minhu, yang kebanyakan mereka lari takut kepada mati itu, mulaqikum, pasti akan menemui kalian semua. Kalau sudah meninggal, sudah mati, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian dikembalikan kepada ila alimil ghaibi, Allah, zat yang mengetahui alam gaib dan alam yang nyata, yaitu Allah.
Wa nabluukum, dan Allah mencoba kalian, menguji kalian, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnatan, sebagai ujian. Setelah itu wa ilaina turja'un, setelah diuji nanti akan dikembalikan kepada Allah. Berarti ini menggambarkan bahwa hidup adalah ujian. Hidup adalah cobaan. Berarti orang yang berani hidup harus berani dicoba, berani diuji. Siapa yang muji? Allah Subhanahu wa ta'ala lewat berbagai macam cara. Allah menguji kita, mungkin lewat keluarga kita. Allah menguji kita mungkin lewat anak-anak kita. Allah menguji kita lewat saudara-saudara kita, lewat teman-teman kita, lewat tetangga kita. Diuji itu tujuannya apa? Dalam surat apa itu? Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetahui siapa yang baik, siapa yang paling baik amalnya setelah mengalami berbagai macam ujian. Ujian itu hakikatnya, cobaan itu adalah hakikatnya datangnya dari Allah, tujuannya untuk uji. Kalau sudah diuji lolos, berarti dia naik, imannya naik, derajatnya naik menurut di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya Allah menguji kita ini diberi apa, lagi kurang baik, lagi nggak enak, diuji nggak punya duit. Biasanya kalau kita bilang kalau lagi diuji, Pak, maka lagi diuji nih sama yang kuasa, nggak punya duit. Lagi diuji, Pak, ini istri sakit, saudara sakit, anak sakit, lagi diuji nih, Pak, makin gini, nggak enak semua. Ini biasanya umumnya kita kalau diuji hal yang buruk, kita mengeluh, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau diuji lagi senang, lagi banyak duit, lagi sukses, jarang menyebut asma Allah, jarang zikir kepada Allah, bahkan kewajiban sering dilupakan. Makanya dalam ada kalimat apa? Kalimat kalam mutiara, ingatlah kepada Allah ketika kamu lagi susah. Ingatlah kepada Allah ketika kamu lagi senang. Nanti Allah akan menolong kamu ketika kamu lagi susah. Jadi sekali lagi, ingatlah kepada Allah ketika kamu lagi senang. Nah, ketika kamu lagi susah, Allah akan menolong kalian. Nah, itu jadi Allah menguji kepada kita bukan hal yang baik saja, bisarri wal khairi fitnatan, sebagai ujian. Ini diuji, dikasih duit banyak, masih tetap imannya tetap enggak, dikasih duit banyak, imannya masih tetap tertanam enggak, dikasih rezeki yang melimpah, masih rajin sholat jamaah apa enggak, dikasih apa, semuanya lolos, masih rajin ibadah apa enggak. Fitnatan, sebagai ujian. Ibtilaan, sebagai apa? Sebagai ujian, percobaan, dicoba. Dan semuanya itu kalau sudah sampai waktunya, wa ilaina turja'un, akan dikembalikan kepada Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Kalau mereka sudah kembali kepada Allah, fanujazikum, akan dibalas semuanya. Yang baik dibalas yang baik, yang buruk apalagi dibalas dengan yang buruk. Qadi Baidawi, diceritakan dari kitab Qadi Baidawi, an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala annahu qala, diceritakan dari sahabat Abu Bakar Siddiq
As-sholatu alan nabi, as-sholatu tawi maca sholawat alan nabi ing atase Nabi Muhammad iku amhaku iso ngapus lidzunubi maring dosa. Minal ma'i diibaratkan saking banyu al baridi kang adem linnari maring neraka. Wassalamu tawi salam alai ngatasi kanjeng Nabi iku afdhalu luwe mulya min itkir riqabi saking merdekake budak. Ini diceritakan dari Bakar. Ini termasuk fadilahnya sholawat Pak ya. Sholawat ini macam-macam ya. Sholawat adalah ibadah apa yang murah meriah, ibadahnya lisan, membaca sholawat. Bagaimana Pak kalau dibaca dalam hati? Kurang afdol. Nah, ini ibadah. Kalau dibaca dalam hati masuk kategori apa zikir. Kalau dibaca dalam lisan, ibadahnya lisan. As-sholatu ala nabi, membaca sholawat, kirim sholawat kepada Nabi ya, atau membaca sholawat atas Nabi, amhaku lidzunubi, itu pahalanya ya, pahalanya bermacam-macam. Di antaranya ada yang bisa mengangkat derajat, menolong kelak nanti di hari apa perlindungan, di hari yang di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ini termasuk menghapus dosa, menghapus dosa. Menghapus dosa bisa menghapus dosa minnal ma'il baridi linnari, digambarkan apa? Memadamkan api yang panas kemudian disiram dengan air yang dingin. Ada yang mengatakan bahwa sholawat itu pahalanya bisa menggugur dosa lebih apa? Lebih afdal daripada apa? Kita menuangkan air yang dingin ke dalam ke dalam api. Ada sholawat badar, sholawat naria, sholawat fatih, sholawat anwar, sholawat macam-macam ya, sholawatnya banyak. Ada sholawat yang tibil kulub, ada sholawat lagi apa itu, pokoknya macam-macam sholawatnya. Yang penting tujuannya apa? Tujuannya sholawat salam disampaikan kepada Nabi. Itu dalam sholawat kan isinya kan doa. Allahumma sholli, ya Allah sampaikan. Nah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina. Saya lagi, Allahumma sholli wa sallim ala busara sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma sholli, ya Allah sholli, sampaikan sholawat kami ala sayyidina kepada Nabi Muhammad. Jadi apa? Berdoa agar disampaikan rahmat kepada Nabi Muhammad, dan rahmat itu nanti akan kembali kepada kita. Wassalamu, dan salam, sholawat dan salam.
Wassalamu, dan doa keselamatan disampaikan kepada Nabi Muhammad, afdalu min itkir riqabi, itu lebih utama nilainya daripada memerdekakan budak. Memerdekakan budak, satu budak tergantung, satu budak itu ibaratnya apa, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang sedang. Ini musonef menyelipkan fadilah sholawat, karena sholawat ini bagian daripada ibadahnya lisan. Sholawat adalah ibadahnya lisan, termasuk ibadah yang sangat dianjurkan karena apa? Di dalam sholat juga ada bacaan sholawat, bahkan termasuk rukun daripada sholat. Apabila sholat, di dalam sholat tidak dibacakan sholawat, berarti sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Dan sholawat juga bagian daripada, ada yang mengatakan bahwa doa di mana tidak disertakan bacaan sholawat itu doanya mu'allaqun bainas sama iwal ard, doanya apa, gantung, ya, tidak sampai. Ibaratnya kita mengirim surat nggak ada perangkonya, tidak akan sampai, berhenti di tengah jalan, kirim ke Pak Pos, Pak titip surat, kirim ke alamat ini, ya. Pak Posnya nggak bilang, petugasnya nggak bilang, Pak perangkonya habis, sampai sebulan ditunggu-tunggu, Pak surat saya udah sampai belum, tanya pos, Pak materinya habis, jadi suratnya nggak bisa dikirim. Begitu juga doa yang kita panjatkan apabila tidak diawali dengan, tidak disekan baca sholawat, doanya mu'allaqun bainas sama'i wal ardi, doanya tidak sampai, artinya masih gantung antara langit dan bumi. Nunggu itu doanya diulang pakai sholawat. Jadi gambarannya sholawat itu kalau dianalogikan dengan surat sebagai materi. Kemudian untuk hamdalah sebagai apa, pembuka jalan, pembuka alamat. Makanya bacaan alhamdulillah dan sholawat itu tidak bisa dipisahkan. Ya, monggo Pak Jalur. Semua doa, tapi tidak, biasanya kalau orang doa kan tidak hanya satu doa, dia sholat dulu baru doa ini, jadi sholawatnya ngikut itu. Allahumma barik lana gitu ya. Ya, ini sebagian redaksi menyatakan seperti itu. Setiap doa yang tidak diawali dengan diawali dengan sholawat itu doanya mu'allaqun bainas sama wal ardi. Kemudian ada yang menyatakan lagi kecuali doa-doa yang sudah masuk kategori ibadah rutin, doa makan, doa tidur, doa masuk ke WC, doa setelah wudhu, itu tidak pakai muqaddimah, langsung redaksinya nggak jadi masalah. Kemudian kenapa Allah maha tahu gitu. Kemudian di dalam doa itu ada kata-kata yang lain, ya mal la yahtaju ilal bayani wat tafsir. Allah tidak butuh penjelasan dan keterangan doa yang kamu baca, Allah maha tahu. Itu ada yang mengatakan juga seperti itu, tapi jumhur ulama banyak mengatakan bahwa sholawat adalah dianalogikan sebagai materinya surat, supaya itu doa sampai kepada Allah. Ada pertanyaan lagi? Gitu Pak ya?
Dua-duanya penting ya. Soalnya Pak, orang meminta kepada Allah itu harus kita mengakui kesalahan kita. Setelah kesalahan kita minta ampun. Nah, ada yang mengatakan berarti sholawat dulu, ada yang mengatakan sholawat dulu baru apa. Intinya situ kan memuji kepada Allah baru apa yang kita minta gitu. Memuji kepada Allah, kemudian memuji kepada orang-orang yang menjadi kekasih Allah, baru kita minta. Karena bacaan istighfar itu bagian daripada apa? Daripada kita memuji Allah sekaligus kita minta ampun, menyatakan kita berbuat salah dan dosa. Jadi semuanya memang penting ya, penting ya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan apa? Ketika berdoa, ucapan alhamdulillah, sholawat itu utamanya, baru inti daripada doa yang kita panjatkan. Itu untuk doa-doa apa? Untuk doa-doa yang panjang. Kalau doa-doa yang sudah populer, doa setiap hari yang berkaitan dengan urusan sehari-hari, doa makan, doa minum, doa tidur, atau doa belajar ya. Doa belajar atau doa bepergian itu kok nggak usah baca alhamdulillah, baca sholawat. Itu Pak Jono ya. Ada yang lain? Masih berapa menit lagi Pak? 3 menit. Ya, sebelum kita tutup, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas mendapat infak dari warga Perumahan Gria Lebawangi hasil prelek dan amplop tadi pagi yang diambil oleh panitia, mendapat 1 juta mendapat 4 juta. Alhamdulillah kita ucapkan kepada seluruh warga Perumahan Gria Lebawangi atas rezeki yang telah dititipkan untuk pembangunan masjid, supaya diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas telah mendapatkan infak dari Bapak Wardi sebesar 1 juta rupiah, dan pahalanya diaturkan kepada almarhum Bapak Kartosmito bin Metro, almarhumah Trinem binti Satinem binti Saitemo, almarhumah Sri Rahayu binti Samidi. Semoga almarhumah senantiasa mendapatkan tempat radhatun fi riyadil jannah, dan semoga Bapak Wardi dan keluarganya selalu diberikan kemurahan oleh Allah, kemurahan rezekinya, diganti rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syifaun syarif wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk pengumuman nanti semua jamaah habis sholat isya diundang syukuran di rumah Bapak Denny blok B2 Pak ya. Tim itu jangan lupa nanti suruh itu tim apa, Hadro, tim Remako jangan lupa Pak ya, Pak Awang, Pak Jono bawa berjanji juga.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'ah. Allahumma alimna ma 'allamtana alimna ma la 'allamtana alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la tajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.